Alas Keramat. Hutan lebat di kaki Gunung Raung sudah lama dianggap sakral oleh warga sekitar. Bahkan pemburu dan petani tak berani menembus batasnya. Hutan itu dipercaya menjadi tempat bersemayamnya para leluhur dan makhluk gaib penjaga alam. Terdapat mitos bahwa pohon-pohon besar di sana bisa bergerak ketika malam dan akan menyesatkan siapapun yang tidak memberi salam atau meminta izin. Meski larangan itu sudah seperti aturan tak tertulis, suatu hari seorang pemuda bernama Dewa, mahasiswa pencinta alam, merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya mitos belaka. Bersama kamera, kompas, dan peralatan lengkap, ia masuk ke hutan itu sendirian. Warga sempat mengingatkannya, tapi Dewa hanya tertawa, menyebut semua itu sugesti kuno. Ia yakin bisa kembali dalam 1 hari. Namun belum 1 jam berjalan, arah kompasnya mulai berputar-putar, dan suara binatang hutan tiba-tiba menghilang. Hening yang tidak wajar menyelimuti sekelilingnya, disusul bisikan samar yang entah datang dari mana. Meski sempat merasa aneh, Dewa terus berjalan mengikuti peta yang ia bawa. Ia menemukan jalan setapak kecil dan memutuskan untuk mengikuti jalur itu, berharap bisa mencapai mata air kuno yang konon berada di tengah hutan. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin asing suasananya. Pohon-pohon tampak seperti menutup jalan di belakangnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Tangisan bayi, suara langkah kaki di balik semak, bahkan bisikan namanya sendiri. Dewa merasa jantungnya berdegup lebih cepat, namun ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini efek psikologis, batinnya. Tapi ketika ia mencoba menyalakan GPS, alat itu menunjukkan lokasi yang tak dikenal, seolah ia berada di tengah laut, bukan di hutan. Sinar matahari pun seperti tidak bisa menembus rapatnya pepohonan. Ia menyadari sesuatu mulai salah ketika tiba-tiba mendengar gamelan dari kejauhan, dan asap tipis melayang dari antara pohon, disertai aroma bunga melati yang menyengat. Dewa mengikuti suara gamelan dan tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Di tengah lapangan itu berdiri semacam pendopo tua dari kayu, dipenuhi sesajen dan dupa menyala. Duduk di atas tikar pandan adalah seorang wanita tua berwajah pucat, mengenakan kebaya hitam dan kain batik. Matanya tajam menatap Dewa, seolah sudah menunggunya. "Kamu datang tanpa diundang," ucapnya dengan suara berat namun halus. Dewa terpaku. Ia ingin bertanya siapa wanita itu, tapi mulutnya seperti terkunci. Sang wanita berdiri, tangannya mengangkat sebuah bunga Kamboja dan meletakkannya di kepala Dewa. Seketika itu juga Dewa pingsan. Dalam keadaan tak sadar, ia seperti melihat mimpi aneh. Dirinya berjalan di antara ribuan arwah, semua wajahnya sama seperti dirinya. Mereka menggenggam tangan satu sama lain dan berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Ketika ia terbangun, matahari sudah tinggi, tapi pendopo, wanita tua, dan lapangan itu menghilang. Seolah tak pernah ada. Dewa berlari kembali ke arah yang ia pikir sebagai jalan keluar. Tapi setiap langkah seperti membawanya lebih dalam ke hutan. Tak ada sinyal, tak ada kompas, dan rasa haus mulai menyiksa. Ketika ia hampir menyerah, ia mendengar suara seruan jauh di kejauhan. Suara warga yang mencarinya. Ia teriak sekuat tenaga, namun tak ada balasan. Ia terus berlari hingga akhirnya pingsan di akar pohon besar. Saat terbangun, ia sudah berada di rumah kepala dusun. Menurut warga, ia ditemukan 3 hari setelah dinyatakan hilang. Tak sadarkan diri di bawah pohon beringin tua yang dianggap angker. Tapi yang membuat semuanya lebih aneh adalah barang-barang Dewa. Kamera, tas, dan logbook, semuanya hilang. Dan di tangannya tergenggam erat bunga Kamboja putih yang masih segar. Dewa tak pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak pernah berani menyebut nama Alas Keramat lagi. Bahkan di pikirannya sendiri. Kini, Dewa hidup tenang sebagai guru SD di desa seberang. Jauh dari kota dan jauh dari hutan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu mengurung diri di kamar. Karena di malam-malam itu, bunga Kamboja segar sering muncul di depan pintunya. Meski tidak ada pohon Kamboja di sekitar rumahnya. Kadang ia mendengar suara gamelan lembut dan bisikan halus yang berkata, "Kamu sudah bagian dari kami. Jangan lupakan janji." Dewa tidak pernah tahu apa janji yang ia buat.
Namun sejak hari itu ia menulis semua kisahnya di buku harian, berharap suatu hari seseorang bisa membacanya dan memperingatkan orang lain. Tapi buku itu tidak pernah ditemukan, karena malam saat ia meninggal, buku itu ikut menghilang. Dan hanya ada satu benda yang tertinggal di ranjangnya, sehelai bunga Kamboja putih dan masih basah. Warga pun makin yakin, Alas Keramat bukan hutan biasa. Ia memilih sendiri siapa yang akan masuk dan siapa yang akan dibawa selamanya. Selesai. Jika kamu suka video ini, like dan share ke teman kamu. Dan jika kamu mau dengar cerita misteri lainnya, silahkan di follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube Ruang Misteri Senja.